Dia Bapa yang mengenal kita lebih dari siapapun juga. Kita percaya kepada Allah kita. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang sanggup menolong kita. Allah yang sanggup memproses hidup kita supaya kita bisa berkenan di hadapannya. Mari kita katakan, Bapa, Engkau mengenal kami Tuhan lebih dari siapapun juga. Yesus, Engkau Allah yang hidup Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Hidup setia padamu. Mari kita nyatakan dengan iman kita.
bersyukur kepadamu Bapa. Engkau sudah menghimpun kami bersama-sama untuk kami datang berbakti, memuji, menyembah-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu bagi kami. Kasih yang mengalir dari surga memenuhi setiap hati kami. Bila sukacita surgawi menghampiri tiap-tiap hati kami, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa, untuk kami boleh mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Bila kekuatan Roh Kudus boleh memampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Sebab firman yang Kau berikan memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Firman-Mu yang Kau berikan tidak rapuh seperti yang dunia berikan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara bersyukur karena berkat Tuhan yang selalu kita terima, kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri. Yang bersyukur boleh lambaikan tangan. Haleluya. Saya juga mengucap syukur buat kesempatan yang diberikan Tuhan lewat Papi, Mami, dan Emak dalam pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan. Kita ambil Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22. Ayat yang pertama sampai ayat yang kita baca satu perikop di sana. Matius pasal yang ke-22 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Kita baca bergantian ayat-ayat ini. Satu perikop di sana dengan judul perumpamaan tentang perjamuan kawin. Yang sudah menemukan katakan amin. Kita baca bergantian ayat-ayat ini. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta.
Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, puji nama Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul orang-orang pilihan Tuhan. Kita membaca bahwa dalam ayat-ayat dalam satu perikop ini ya mengatakan atau memberitakan kepada kita tentang satu perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan tentang perihal kerajaan surga, yaitu tentang perjamuan kawin ya. Jadi kita melihat bahwa ada beberapa predikat yang sering dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya ya, kepada orang-orang percaya, yang diantaranya saya rangkum sebagai berikut. Ya, ada beberapa predikat yang sering disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, beberapa diantaranya tentang perumpamaan lalang dan gandum. Lalu perumpamaan gadis bodoh dan gadis bijaksana. Lalu dipanggil dan dipilih. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tentang menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar dipanggil, tapi menjadi juga orang-orang pilihan Tuhan. Sama seperti kalau kita melihat satu kontestasi ya, satu kontes atau satu lomba dan lain sebagainya, peserta yang ikut biasanya banyak ya. Taruhlah seperti idol-idol gitu kan, yang ikut dari setiap kota diambil ya, diadakan audisi. Lalu dari setiap kota itu nanti akan ada perwakilan untuk menuju panggung yang sebenarnya ya. Jadi kita melihat dari ribuan orang yang ngantri itu ya, yang ngantri untuk mengikuti kontestasi itu, yang mengikuti audisi untuk masuk ke dalam kontestasi yang sebenarnya, nantinya ya selama berbulan-bulan kalau kita mengikuti ya acara tersebut, nantinya akan diperoleh orang-orang pilihan ya, yang diantaranya diambil biasanya 3 orang yang menjadi pilihan, yaitu juara 1, juara 2 dan juara 3. Nah, di dalam mengiring Tuhan, kita bukan bicara untuk menjadi juara 1, juara 2, juara 3 ya, tetapi yang menjadi fokus kita adalah kita menjadi orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar dipanggil ya, seperti dalam perumpamaan ini. Ya, raja akan mengadakan perjamuan kawin, ini lambang Allah Bapa yang akan mengadakan perjamuan kawin nanti. Kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru pesannya tentang perkawinan. Maliaki pasal yang ketiga, di situ ditulis bahwa Allah membenci perceraian dan Allah mau menghasilkan keturunan ilahi lewat rumah-rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Lalu di dalam pasal-pasal terakhir di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19, di situ juga tertulis perjamuan kawin anak domba. Kita melihat bahwa raja itu yang adalah gambaran Allah Bapa yang mengadakan perjamuan kawin untuk siapa? Untuk anaknya, ya, yaitu Yesus yang nanti akan turun, ya, yang angkatnya akan turun, yang datang kedua kali dan menjemput semua mempelainya di awan-awan yang permai. Kita melihat bahwa dari sekian banyak orang yang dipanggil di dalam perjamuan kawin ini, di dalam perikop yang kita baca ini, semuanya dipanggil ya. Bahkan ada yang sudah masuk list ya. Kita melihat bahwa ada yang sudah masuk list, artinya bahwa sudah masuk daftar undangan. Ya, di dalam ayat yang ketiga kita dapat melihat ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Orang yang telah diundang dalam perjamuan kawin itu adalah gambaran atau adalah bangsa Israel, ya, secara jasmani, secara kewarganegaraan, yang disebut sebagai umat
pilihan Allah, yang ditentukan Allah. Tapi kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang telah mendapat undangan, ya mungkin dapat dikatakan mengambat undangan yang bukan undangan biasa. Ya kalau dalam orang mengundang biasanya ada tulisannya RSVP, ya. Jadi undangan khusus, ya, untuk menghadiri satu acara. Apalagi dalam hal ini perkawinan, ya, yang jarang sekali terjadi dan Tuhan harapkan satu kali dalam seumur hidup. Nah, kita melihat bahwa betapa pentingnya satu acara ini, dan tentunya orang yang mendapat undangan RSVP ini pun harusnya merasa dirinya, ya, sangat dipedulikan oleh tuan rumah. Tapi kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika dia mendapat undangan untuk menghadiri perjamuan kawin itu, ya, mereka tidak mempedulikan undangan keselamatan, ya, dari raja. Bahkan mereka menyiksa serta membunuh para utusan, ya, para hamba-hamba yang disuruh untuk menjemput, ya. Jadi kita melihat bahwa di dalam ayat yang ketiga, hamba-hamba ini, ya, disuruh untuk menjemput. Kita melihat bahwa betapa pentingnya undangan yang dikabarkan. Ya, jadi bukan hanya ngasih tahu datang ya, tapi disuruh menjemput. Tapi kita melihat bahwa mereka menolak, ya. Di dalam ayat yang keempat, di dalam ayat yang ketiga bagian terakhir, orang-orang itu tidak mau datang. Kita melihat bahwa keengganan dari bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, untuk menolak, ya, undangan dari raja, undangan keselamatan itu. Lalu, ya, lewat penolakan itu kita melihat bahwa akhirnya hamba-hamba yang diperintahkan oleh raja itu, seperti tertulis dalam ayat yang ke-9, pergi ke persimpangan-persimpangan jalan. Dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ini adalah gambaran tunas zaitun yang liar yang dicangkokkan masuk, ya, seperti dalam Roma 11 ayat 17. Dikatakan bahwa cabang zaitun yang liar dicangkokkan sehingga menjadi tunas. Ini adalah gambaran Bapak Ibu Saudara dan saya, yaitu kita semua sebagai orang-orang Israel secara rohani. Orang-orang yang tadinya mendapat undangan khusus itu menolak. Tapi kita melihat kemurahan Allah, anugerahnya berlaku bagi kita semua, ya. Hamba-hamba itu, ya, gambaran nabi, gambaran imam, gambaran utusan Tuhan yang disuruh mengabarkan Injil kepada setiap orang karena penolakan dari bangsa Israel. Penolakan dari orang-orang yang sebetulnya memang dia diundang. Kita melihat bahwa ada satu kerinduan yang besar. Ya, di dalam bulan Desember ini, bulan kelahiran Tuhan, ya, di dalam bulan kita merayakan kelahirannya, yaitu Natal, kita melihat bahwa ada satu pesan yang penting di dalam kelahiran Tuhan atau Natal ini adalah kata setiap orang itu juga berarti seperti Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tertulis dengan jelas, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan kasih Allah akan orang Kristen, ya. Kasih Allah akan dunia ini. Jadi pesannya harusnya dapat, ya. Message-nya sangat jelas bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kita melihat bahwa sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan 1 Petrus pasal 3 ayat yang 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, ya, seringkali kita menganggap, ya, pesan Natal ini, khususnya Natal yang kedua, ya, maksudnya kedatangan Yesus kali kedua ini merupakan pesan yang seringkali dikabarkan. Bahkan kalau kita boleh jujur, kita sudah mendengar kalimat ini atau pesan ini selagi kita masih anak-anak sekolah minggu, ya. Kita masih anak-anak sekolah minggu, dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang duduk di tempat ini sudah punya anak sekolah minggu lagi, ya. Bahkan sudah punya cucu sekolah minggu, ya. Bahkan sudah punya cicit sekolah minggu.
Sehingga banyak orang-orang di luar sana mengatakan bahwa itu pesannya sudah kadaluarsa. Ya. Pesan kedatangan Tuhan sepertinya sudah expired. Makanya kita melihat bahwa di zaman Rasul Petrus itu pun ya anak-anak Tuhan mengalami hal yang sama. Makanya Petrus menegaskan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, kalaupun Tuhan belum datang sampai dengan hari ini, ya. Dari kita mendengar pesannya waktu kita sekolah minggu sampai kita punya cucu dan cicit sekolah minggu pun, itu bertujuan supaya Tuhan sedang menunggu orang-orang yang masih di dalam, ya masih di luar dari kumpulan domba-domba gembalaan Tuhan. Tuhan sedang memanggil ya bangsa-bangsa yang di luar untuk masuk ya ke dalam perjamuan kawin itu. Jadi kita melihat bahwa tujuannya adalah supaya banyak orang berbalik dan bertobat. Karena apa? Ya balik lagi ke kerinduannya Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena kasihnya akan dunia ini. Lalu kita melihat bahwa dalam ayat terakhir di dalam perikop yang telah kita bacakan, ya pesannya sangat jelas. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu Saudara mau jadi orang panggilan atau orang pilihan? Iya, orang pilihan ya. Kalau orang panggilan kadang suka dipanggil sini, suka dipanggil sana ya. Tapi kalau orang pilihan ditetapkan. Namanya dipilih artinya ditetapkan. Sama seperti waktu melaksanakan pemilu, presiden dan wakil presiden dipilih. Setelah dipilih, ya seperti Bapak Jokowi dan Maruf Amin ini, setelah dipilih, maka dia ditetapkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Ya. Jadi kalaupun dipanggil ke Arab Saudi, kalaupun dipanggil ke Taiwan, Tiongkok dan segala macam, jabatannya berubah? Enggak. Karena apa? Sudah dipilih. Jadi mau dia keliling dunia sekalipun, tetap dipanggilnya Presiden Republik Indonesia karena pilihan. Ya, tapi kalau orang panggilan dipanggil sana, dipanggil sini beda sebutannya. Ya, contohnya orang-orang kerja freelance sebentar ya ikuti acara sana, terlibat di sana. Jadi kru acara sana. Acara sana selesai, acara sini ya. Jadi kru acara sini. Sebutannya, panggilannya beda. Tapi kalau orang pilihan, ya walaupun presiden ini keliling dunia sekalipun tetap dikenalnya sebagai presiden, kepala negara Republik Indonesia. Ya, jadi dengan begitu kita mengerti bahwa banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ini sejalan dengan ungkapan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-7. Masuklah melalui pintu yang lebar, sesak, ya, pintu yang sesak. Sebab lebarlah jalan dan luaslah jalan menuju kebinasaan. Tetapi sempitlah jalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi hal itu sejalan dengan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Mengapa bisa terjadi hal demikian? Ya, mengapa banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih? Lewat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Ya, orang yang dipanggil tadi, ya, setelah lewat pasal 3, 4, 5, 6, lalu keselamatan berlaku bagi setiap orang. Hamba-hamba disuruh ya untuk ke persimpangan-persimpangan jalan. Siapapun yang kamu temui, panggil, masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kita melihat bahwa ketika waktunya, ya ketika harinya tiba, yang datang siapa? Raja, ya bukan anaknya, ya. Makanya Yesus belum datang, ya Raja dulu datang, ya. Allah dulu datang untuk melihat bagaimana keadaan pesta dan perjamuan kawin yang akan diselenggarakan itu, yang akan mulai. Kita melihat bahwa
ada satu ya berita di mana baru di sana dikatakan sebab banyak yang dipanggil dan sedikit yang dipilih. Kenapa bisa terjadi demikian? Hal yang pertama kita melihat bahwa karena orang-orang yang menjadi undangan, ya orang-orang yang dipanggil tadi meremehkan undangan keselamatan. Walaupun ayat 3 dan ayat 4 dinubuatkan untuk atau sudah digenapi oleh bangsa Israel, tapi bisa menjadi pelajaran kita bahwa dalam ayat yang ketiga kita melihat bahwa sikap orang-orang yang telah diundang itu meremehkan undangan keselamatan. Ya, orang-orang itu tidak mau datang, padahal hamba-hambanya yang disuruh oleh raja ini sudah disuruh datang untuk menjemput orang tersebut. Tapi dia dengan begitu mudahnya dia berkata, enggak, saya enggak mau datang. Kita melihat bahwa bagaimana kalau kita menjadi raja tersebut. Kita sedang mengadakan persiapan untuk ya perjamuan kawin, terus kita melihat bahwa wah itu relasi saya paling dekat. Pokoknya undangannya harus sampai ke sana, bagaimanapun caranya. Diutuslah ya orang untuk ke sana untuk mengantarkan ya orang kepercayaan, mungkin diutus ke sana untuk mengantarkan undangan itu. Terus begitu datang undangannya, orang tersebut bilang, enggak, saya enggak mau datang. Kita melihat bahwa bagaimana ya perasaan dari seorang raja, orang yang mengadakan undangan tersebut, orang yang mau mengadakan acara tersebut, ketika undangannya ya sudah diantarkan dengan orang kepercayaan supaya memastikan bahwa undangan itu sampai tepat kepada orangnya. Tapi begitu sampai kepada orangnya dia berkata, tidak, saya nggak mau datang. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain dikatakan dalam ayat ini, orang-orang tersebut enggan untuk datang. Enggan itu artinya kan benar-benar dari dalam hatinya nggak mau datang. Ya, pokoknya saya enggan menginjakkan kaki di sana. Kita melihat bahwa padahal raja menganggap orang itu adalah orang-orang yang spesial. Makanya disuruhlah ke orang-orang kepercayaannya untuk mengantarkan sendiri. Bahkan bukan cuma sekali, ya, tapi 2 kali. Dalam perikop ini dikatakan bahwa ada yang kali kedua disampaikan lagi. Itu menggambarkan tentang periode dari Tuhan mengabarkan anugerahnya buat bangsa Israel. Kita melihat bahwa yang kedua, ya alasan mengapa orang yang dipanggil banyak tetapi yang dipilih sedikit. Karena berorientasi kepada diri sendiri, ya. Jadi lagunya bukan lagi Jesus is the center of my life, ya. Jadi bukan lagi Jesus the center, ya. Tapi saya, ya, yang menjadi senternya, yang menjadi pusatnya. Berorientasi hanya kepada diri sendiri. Kita melihat bahwa undangan yang kedua, ya, disampaikan kembali, ya, dengan pesan yang lebih jelas, ya, dengan pesan yang lebih jelas. Apa dikatakan di sana? Ya, ia menyuruh pula di dalam ayat yang keempat hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak kusediakan, dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Mungkin dipikir raja itu, wah tadi pesan pertama sepertinya kurang detail. Ya, datang lagi wis. Ya, kasih tahu, semuanya udah siap. Ya, lembu segala macam makanan udah tersedia. Tinggal datang, ya. Diutus untuk menjemput juga orang ini. Tapi kita melihat bahwa di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat yang kelima dalam ayat itu berkata bahwa tetapi orang-orang yang diundang itu hanya tertawa dan melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing. Yang seorang pergi ke ladangnya dan yang lain pergi ke tokonya. Ya, hamba-hamba kepercayaan Tuhan ini, ya, raja ini suruh datang lagi. Coba datang lagi, ya, kasih tahu pesan yang lebih detail. Begitu datang,
ya ke orang yang diundang itu hanya tertawai ya, diguyu ya. Ngapain kamu datang lagi? Enggak mau. Ya, hanya diguyu. Pernah ada satu cerita di mana ini cerita doang ya. Satu cerita ada ngkongko udah tua ya. Dia punya toko ya, sepanjang seumur hidupnya dia buka toko gitu lah ya. Dia buka toko, suatu hari ada misionaris ke rumahnya. Ayo masuk gereja, percaya Tuhan. Supaya engkau nanti hidupnya masuk surga. Terus engkau ini kan sering dengar toh berita bahwa lebih banyak orang yang ke neraka. Terus engkaunya bilang, orangnya banyak di surga apa di neraka? Iya banyak di neraka kok, makanya masuk supaya nggak masuk neraka. Enggak lah, Oe mau ke neraka. Kenapa? Supaya Oe bisa dagang di sana. Ya. Jadi saking terikatnya dengan duniawi ya, sampai ini hanya cerita ya. Sampai orang itu berkata enggak, yang mendingan ke neraka aja supaya bisa dagang di sana ya, bisa cuan. Kita melihat bahwa orientasinya hanya kepada diri sendiri. Jadi orang yang mengantarkan undangan ya, tawaran keselamatan itu hanya tertawai. Lah datang lagi. Ngapain? Saya nggak mau datang. Ya, bahkan bukan hanya ditertawai ya, tapi ditinggal. Udahlah, nggak usah ngomong ya. Akhirnya dikatakan orang itu pergi ke ladangnya, pergi ke tokonya. Udahlah, nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu ya. Saya nggak ada waktu. Kita melihat bahwa tidak berorientasi kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak berorientasi ya kepada Yesus sebagai pusat kehidupannya. Orientasinya hanya kepada diri sendiri. Bagaimana ladangku, bagaimana tokoku, ya. Bahkan ayat paralel dalam perikop ini dalam Lukas pasal 14, ya ada 3 orang yang mendapatkan tawaran yang sama untuk datang ke perjamuan tersebut. Dia berkata bahwa, aduh maaf ya, saya baru beli ladang. Ya, saya pengen tahu ladangnya kayak gimana. Jadi mohon dimaafkan, saya nggak bisa datang. Ya, kita melihat bahwa ada 3 orang, ya. Lalu dia berkata juga, ya, yang lain berkata, waduh, sorry ya, saya nggak bisa datang. Saya baru beli 5 pasang lembu. Saya belum coba nih gimana buat ladang saya, kira-kira cocok gak segala macam. Saya minta maaf deh, nggak bisa datang. Ya, yang lain lagi berkata, waduh, sorry juga, saya juga nggak bisa datang. Kenapa? Saya baru kawin, ya. Masa saya langsung datang, ya? Saya kan mau honeymoon segala macam, ya. Sorry juga nggak bisa datang. Kita melihat bahwa orientasinya, ya, bukan lagi kepada hal kekekalan, tapi orientasinya kepada diri sendiri, orientasinya kepada hal-hal yang Tuhan sebetulnya hanya percayakan kepada kita. Ayub berkata bahwa Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Jadi bahwa dengan begitu kita mengerti bahwa hal-hal yang melekat di dalam kehidupan kita, apapun itu bentuknya, baik benda bergerak ya maupun benda tidak bergerak, ya baik makhluk hidup maupun benda mati, itu artinya hanya dipercayakan Tuhan. Jangan sampai kita melekat kepada hal-hal tersebut lebih daripada Tuhan. Lebih daripada kita mencintai Tuhan. Sehingga orientasi kita berubah. Kalau dulu ketika baru percaya Tuhan, wah sepertinya pengen buru-buru hari Minggu supaya bisa ke gereja. Tapi setelah percaya Tuhan bertahun-tahun, waduh, hari Minggunya lupa. Wah udah Minggu ya? Waduh, ya. Kalau dulu pengen buru-buru hari Minggu supaya bisa dipercaya untuk melayani Tuhan. Tapi sekarang, waduh, udah jam latihan ya, lupa saya. Kita melihat bahwa orientasinya mulai berubah, ya.
Dikatakan ya di dalam firman Tuhan Bapak Gembala minggu yang lalu bahwa akan ada terjadi menjelang kedatangan Tuhan, sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi banyak orang yang percaya Tuhan dulu, lalu kedua banyak orang yang meninggalkan Tuhan atau murtad. Dimulai dari mana? Dimulai dari orientasinya berganti. Ya bukan lagi Yesus menjadi pusat, tetapi saya dan kepentingan saya menjadi pusat segalanya. Saya dan keinginan saya menjadi pusat alam semesta. Kalau bisa kalian semua ikut saya. Ya. Kalau bisa yang lain ikut saya. Ya. Jadi kita melihat orientasinya berubah. Bukan lagi membawa orang kepada Tuhan, tetapi membawa orang kepada kepujian diri kita sendiri. Ya, Yesus bilang bahwa hal tersebut yang akan membuat orang-orang yang terpanggil itu tidak menjadi orang-orang terpilih. Dan yang ketiga kita melihat yang terakhir yang dikatakan, kenapa banyak yang dipanggil tetapi hanya sedikit yang menjadi bangsa pilihan. Karena dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, ketika raja itu masuk, raja melihat bahwa ada orang-orang yang diundang itu tidak berpakaian pesta. Dan dia berkata, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Kenapa? Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena memang pakaiannya bukan pakaian pesta. Kita melihat artinya apa? Ya, makna dari pakaian pesta yang dimaksudkan adalah tentang 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya, yaitu pakaian yang dikenakan untuk kita sebagai ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita melihat bahwa pakaian pesta adalah gambaran pakaian yang diberikan Tuhan waktu kita percaya kepada Tuhan. Waktu kita mengambil keputusan secara pribadi untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan ganti pakaian kita. Kalau tadi ya kita dikenal orang, waduh jangan temenan sama dia deh. Jangan main-main ke rumah dia, kenapa? Kerjaannya marah terus ya. Kita baru masuk rumahnya, waduh ngomongnya udah segala macam ya. Baru datang, waduh udah ngomel-ngomel sepanjang hari. Masuk rumah saya, kakinya kotor gak? Cuci dulu di depan. Ya. Begitu masuk, ya bukan disabut, ya tapi kita melihat itu gambaran pakaian yang lama, ya pakaian yang lama. Tuhan sudah gantikan dengan pakaian yang baru. Ya, Natal identik dengan pakaian yang baru. Ya, Natal identik dengan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena Yesus lahir dan membawa pembaharuan. Kita dikasih pakaian baru, senang gak? Ya, tentu sedikit yang sedih ya. Paling yang sedih hanya kalau ketika pakaian tersebut begitu dicoba nggak muat ya, baru sedih ya. Tapi biasanya senang ya. Tapi begitu dipakai, waduh nggak muat. Akhirnya jadi sedih. Waduh bukan buat saya ini pakaiannya. Kayaknya beli bukan buat saya. Karena nggak muat. Ya, tapi kita melihat bahwa esensi dari pakaian tersebut akan berguna ketika kita pajang. Kita pakai ya. Percuma kita dikasih baju baru, kita dikasih pakaian baru, 5, 10, 15, nggak pernah kita pakai. Kita pajang di rumah. Wah ini nih, 2011 saya kasih ini, 2012 dikasih ini, sampai 2021. Oh ini, nggak pernah dipakai. Dipajang. Ada esensinya, ada gunanya? Nggak ada. Jadi ketika ditanya orang, loh kamu kan punya baju bagus. Iya, itu loh ada ya di lemari saya. Ini. Loh kok nggak pernah dipakai? Nggak apa-apa dipajang aja. Nggak akan ada esensinya. Ya, jadi begitu juga ketika Tuhan memanggil kita menjadi ciptaan yang baru.
ya kitab Kolose mengatakan bahwa hendaklah kamu mengenakan manusia baru itu. Jadi kalau manusia baru ya, pakaian baru yang Tuhan sudah sediakan itu, dikatakan di dalam ayat 11 sampai 12 di dalam catatan Alkitab ya, catatan kaki yang tertulis di dalam ayat ini, dikatakan bahwa ketika raja menegur orang ini tidak berpakaian pesta, di situ ditambah ada keterangan ya di dalam catatan kaki Alkitab mengatakan bahwa pakaian tersebut sebetulnya sudah disediakan ya untuk orang-orang yang datang. Cuma satu orang ini tidak mau pakai. Makanya ketika pesta dimulai, raja mengatakan, kok kamu bisa-bisanya masuk ke sini nggak pakai pakaian yang sudah disiapkan, yang sudah disediakan. Ya, begitu juga manusia baru. Tuhan memanggil kita ya. Waktu Tuhan memanggil kita, ya Tuhan menjadikan kita ciptaan yang baru, manusia yang baru itu. Ya, Kolose mengatakan harus dikenakan. Berapa banyak di antara kita ya sebagai anak-anak Tuhan sudah mengikuti Tuhan 20 tahun, 40 tahun barangkali. Ya, tapi tabiatnya nggak berubah. Kenapa? Nggak pernah dikenakan, hanya dipajang. Ya, caranya gampang ya. Bapak Ibu Saudara lihat aja dalam Alkitab. Ya, lihat buku Alkitabnya ini. Nggak usah lihat kiri, lihat kanan, ntar tersinggung ya. Jadi lihat aja diri sendiri ya, Alkitab Bapak Ibu Saudara. Apakah masih seperti baru 10 tahun yang lalu ya, seperti waktu baru dibeli, atau Alkitabnya sudah lecek karena sering dibuka. Simpelnya gitu aja ya. Jadi pakaian yang baru pernah nggak sebenarnya kita kenakan? Ya, atau kita hanya berganti identitas di dalam kartu tanda penduduk. Apakah kita menjadi manusia baru, mau mengenakan pakaian pesta, ya atau tidak? Kalau tidak, kita hanya menjadi orang-orang yang terpanggil, ya, tidak masuk ke dalam tahap yang selanjutnya, terpilih. Karena apa? Enggak pernah mau kita kenakan pakaian yang sudah Tuhan sediakan itu. Kasih, sukacita, ya, tidak mau dikenakan. Ya, akhirnya orang-orang berkata, wah, Yesus memang pernah marah, tapi kalau orang ini kerjaannya ya marah-marah. Beda ya. Yesus sedikit marah ya, tapi kalau anak-anak Tuhan yang tidak mau mengenakan pakaian pesta sedikit-sedikit marah. Ya. Kalau Yesus sedikit-sedikit ya berdoa, kalau anak-anak Tuhannya tidak mau mengenakan pakaian pesta, sedikit doanya. Ya. Jadi beda-beda tipis ya. Kata-katanya beda-beda tipis, tapi kenakan pakaiannya yang dikenakan beda. Makna pakaian pesta yang terakhir adalah tentang ya menjadi orang yang memiliki buah. Efesus 5 ayat yang ke-8 bagian B. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi kita semula tidak masuk ke dalam hitungan. Tetapi Tuhan sudah memanggil kita. Ya, semua ya Tuhan bilang ke persimpangan jalan panggil semua. Kalau kita melihat dalam perikop ini, orang baik, orang jahat semua panggil. Masuk ke dalam perjamuan tersebut. Masuk aja masuk ya. Karena apa? Karena bukan berarti Tuhan mau sembarangan panggil orang, bukan. Tapi Tuhan sudah menyiapkan pakaiannya ini. Ya, nggak apa-apa wis orang jahat, pengemis segala macam panggil masuk. Kenapa? Tuhan sudah menyiapkan pakaiannya. Nanti ketika mau masuk perjamuan kawin ini, ganti pakaiannya. Sehingga semua memakai pakaian yang sama, pakaian pesta. Jadi kita melihat pakaian pesta juga berarti tentang memiliki buah. Ya, terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ujilah segala sesuatu ya di dalam kitab Tesalonika dan peganglah yang baik. Kalau dalam kitab Efesus, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tutup Alkitab kita sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah sudah selama ini kita mau ikut Tuhan? Apakah kita sudah mengenakan pakaian yang sudah Tuhan sediakan tersebut? Atau kita masih menganggap pakaian yang kita kenakan
sudah baik. Sudah nyaman dengan pakaian yang biasa kita kenakan. Sehingga pakaian pesta tersebut sulit untuk dikenakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami hidup Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lagi katakan pujian ini. Kalau ku hidup bagi, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarlah Yesus yang menjadi kebenaran dalam hidup kita. Yesus, Kau kebenaran. Ibu saudara yang mau menjadikan Yesus sebagai kebenaran, mari sama-sama saya undang bangkit berdiri. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu untuk nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauh
Kami bersyukur Tuhan di Terima pagi hari kasih, ini haleluya. kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Bersyukur kami boleh kembali mendengar firman-Mu. Bersyukur Engkau sudah panggil kami Tuhan. Ya, Tetapi bukan kami cukup dipanggil, tetapi kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang sudah Engkau pilih kami ya Amin. Tuhan. Biarlah hidup kami Kau pimpin Tuhan, supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran Ya. firman-Mu. Pakaian kebenaran ada di dalam setiap Amin, kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. ya, Kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau pimpin setiap kehidupan kami. Perjalanan hidup Ya. kami dipimpin Roh Kudus. Amin. Kebenaran firman-Mu memimpin hidup kami ya Tuhan. Sehingga satu kali kelak kami boleh masuk di dalam pesta Benar, perkawinan ya Tuhan. Jangan sampai kami terbuang ya Tuhan. Amin. Tapi kami boleh beroleh selamat mewarisi Amin, hidup yang Tuhan. kekal bersama dengan Engkau ya Tuhan. amin. Tuhan, hari-hari yang penuh dengan kejahatan, hari-hari yang penuh dengan kesukaran ini, Ya. kami mau hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan, Hidup kami sesuai tolonglah. dengan firman-Mu, dan Engkau mau kuduskan dan Engkau mau sucikan hidup kami ya Tuhan, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan kami boleh mewarisi hidup yang kekal untuk selama-lamanya di dalam Amin. kerajaan surga. Tuhan, Engkau berkati kami semua Terima yang sudah kasih, mendengar Tuhan. firman-Mu, Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap iman kami di dalam Engkau, kasih kami tetap di dalam Terima Engkau ya kasih, Tuhan, Tuhan. karena Engkau yang sudah mengasihi kami dan Engkau sudah memanggil kami supaya kami boleh menjadi pilihan-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua Ya. pada pagi hari ini yang sudah datang kepada Tuhan, yang sudah mendengar firman-Mu. Dan Benar. Tuhan tolong segala keperluan kami, Engkau tolong memberkati pekerjaan kami, rumah tangga kami, keluarga kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Doa Yabes, kiranya Engkau memberkati aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Kami bersyukur karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami kembali menjadi orang-orang yang bukan hanya dipanggil, tetapi juga dipilih dan setia. Roh Kudus, tolong kami semua, supaya jangan seorang pun tertolak, tapi kami boleh selamat sampai akhirnya. Berkati sidang-Mu ini dan semuanya sedang mengikuti ibadah ini. Berkat rohani, jiwa, dan jasmani turunlah atas semua sidang-Mu dan semua kami. Kiranya Engkau terus memegang kami dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Dan dalam perlindungan darah-Mu kami aman, kami sehat, kami pakai hidup untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang, Tuhan besertalah. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa,
kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.